Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang sistem reproduksi dan endokrin. Sistem reproduksi pada vertebrata terdiri dari organ-organ yang bekerja sama untuk menghasilkan keturunan. Organ reproduksi dibagi menjadi dua. Pertama, organ primer, gonad, testis pada jantan dan ovarium pada betina yang menghasilkan gamet, sel kelamin, dan hormon seks. Dua, organ sekunder, saluran reproduksi seperti vas deferens pada jantan dan oviduk pada betina, serta kelenjar pendukung seperti kelenjar prostat dan kelenjar bulboretal pada jantan, serta kelenjar susu pada betina. Pada vertebrata, organ reproduksi tidak hanya menghasilkan sel kelamin, tetapi juga hormon yang mengatur perkembangan seksual. Fertilasi dapat terjadi di luar tubuh, seperti pada ikan, atau dalam tubuh seperti pada mamalia. Selanjutnya, sistem endokrin dan hormon reproduksi. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon, yang berperan sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh. Hormon-hormon utama yang terlibat dalam reproduksi meliputi GnRH, gonadotropin releasing hormone, dihasilkan oleh hipotalamus, merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH. FSH, follicle stimulating hormone, memicu pematangan folikel di ovarium dan spermatogenis di testis. LH, luteinizing hormone, memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum pada betina, serta produksi testosteron pada jantan. Estrogen dan progesteron, hormon pada betina yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Testosteron, hormon pada jantan yang mengatur spermatogenesis dan ciri seks sekunder. Hormon seperti FSH dan LH dikeluarkan oleh hipofisis dan bekerja pada gonad untuk mematangkan sel kelamin. Estrogen dan progesteron mempersiapkan rahim untuk implantasi embrio, sementara testosteron pada jantan mendukung produksi sperma. Selanjutnya, hubungan sistem reproduksi dan endokrin. Sistem reproduksi dan endokrin saling terkait erat. Hormon yang dihasilkan oleh sistem endokrin mengatur fungsi reproduksi, seperti memulai pubertas, mengontrol siklus menstruasi atau estrus, memicu ovulasi dan pembuahan, mendukung kehamilan dan persiapan laktasi. Tanpa regulasi hormonal, proses reproduksi tidak akan berjalan lancar. Misalnya, pada mamalia, hormon progesteron membantu mempertahankan kehamilan, sementara oksitosin memicu kontraksi saat melahirkan. Yang keempat, adaptasi pada kelompok vertebrata. Setiap kelompok vertebrata memiliki adaptasi reproduksi dan regulasi hormonal yang unik. Seperti ikan dan amfibi, fertilasi eksternal, gonadotropin memicu pemijahan. Reptil dan burung, fertilasi internal, ovipar bertelur dengan hormon yang mengatur pembentukan cangkang telur. Mamalia, fertilasi internal, ovipar melahirkan dengan hormon yang kompleks untuk mempertahankan kehamilan dan laktasi. Setiap vertebrata memiliki strategi reproduksi yang berbeda. Ikan dan amfibi mengandalkan fertilasi eksternal, sementara reptil, burung, dan mamalia melakukan fertilasi internal. Perbedaan ini juga mempengaruhi regulasi hormon yang mereka miliki. Dan yang terakhir, aplikasi dalam dunia nyata. Pemahaman tentang sistem reproduksi dan endokrin memiliki aplikasi penting contohnya dalam bidang peternakan, seperti inseminasi buatan, sinkronisasi estrus, dan peningkatan produksi ternak. Dalam bidang kesehatan, seperti penanganan infertilitas dan gangguan hormonal pada manusia. Dan dalam bidang konservasi, seperti program breeding untuk hewan langka. Dalam peternakan, pengetahuan tentang hormon digunakan untuk mengoptimalkan reproduksi ternak. Dalam kesehatan, pemahaman ini membantu mengatasi masalah kesuburan. Bahkan dalam konservasi, hormon digunakan untuk memicu reproduksi hewan langka. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan.